sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Safitri MCAP, NIDN 1011058802. Saya merupakan dosen program studi profesi kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baitur Rahim Jambi. Spesifikasi saya mengajar di bidang ilmu kebidanan. Video ini merupakan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu kebidanan komunitas. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya lakukan dengan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery yaitu menggambarkan apa yang saya paparkan atau berikan dalam mata kuliah kebidanan komunitas ini. Kemudian untuk interaction yaitu bagaimana cara saya menjalin komunikasi atau interaksi pada peserta didik atau mahasiswa pada mata kuliah ini. Serta assessment adalah bagaimana cara saya menilai kinerja mahasiswa secara objektif pada mata kuliah kebidanan komunitas ini. Baiklah, sebelum saya memaparkan terkait dengan DIA, saya akan menjelaskan mata kuliah kebidanan komunitas. Mata kuliah kebidanan komunitas merupakan mata kuliah utama program studi yang memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk memberikan asuhan kebidanan komunitas dengan memperhatikan aspek budaya yang berfokus pada upaya promotif, preventif, deteksi dini, dan rujukan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Baiklah, untuk delivery sendiri, kami bersama tim telah menyusun rencana pembelajaran semester yang di dalamnya terdapat capaian pembelajaran yang sudah tertuang dalam pengetahuan 1 dan 8, kemudian sikap 10 dan 11, keterampilan yaitu keterampilan umum 3, keterampilan khusus 1, 2, 4, dan 7. Dari capaian pembelajaran tersebut kami menurunkan ke dalam bahan kajian berupa 8 bahan kajian, yaitu yang pertama terkait dengan konsep kebidanan komunitas, kemudian konsep promosi kesehatan masyarakat dan public healthcare. Kemudian yang ketiga terkait dengan model dan prinsip promosi persiapan media promosi kesehatan. Yang keempat terkait dengan konsep pelayanan kesehatan ibu dan anak di masyarakat. Kemudian yang kelima terkait dengan program kesehatan yang terkait dengan dalam meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak. Dan yang keenam terkait dengan sistem jaminan pelayanan kesehatan. Yang ketujuh terkait dengan epidemiologi dan statistik dasar yang terkait dengan praktek kebidanan. Dan yang kedelapan terkait dengan ekologi manusia dan perilaku manusia serta cultural awareness. Nah, dari 8 bahan kajian tersebut kami sudah mempertimbangkan terkait dengan output ataupun capaian luaran dari mahasiswa, yaitu mahasiswa ahli media kebidanan diciptakan sebagai care provider atau pemberi asuhan esensial dengan melibatkan keluarga dan masyarakat pada kondisi normal, melakukan deteksi dini dan penanganan kegawat daruratan dengan keunggulan pada kebidanan komplementer sesuai dengan standar operasional prosedur dan kode etik praktik kebidanan pada pelayanan kesehatan. Asesmen merupakan penilaian yang dilakukan kepada peserta didik secara objektif terkait dengan performa yang telah dilakukan oleh peserta didik. Untuk asesmen ini sebelumnya telah disampaikan pada saat pertemuan pertama sekaligus menyampaikan kontrak perkuliahan dan rencana pembelajaran semester. Untuk mata kuliah kebidanan komunitas, asesmen diambil dari 40% teori dan 60% praktek. Untuk penilaian teori diambil dari penugasan sebesar 20% dan nilai
formatif yaitu ujian tengah semester sebesar 30% dan penilaian sumatif yaitu ujian akhir semester sebesar 50%. Untuk praktik diambil dari penugasan praktik sebesar 40% dan ujian akhir semester sebesar 60%. Setelah ini akan ada video real proses pembelajaran yang telah saya lakukan pada mata kuliah kebidanan komunitas di kelas. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali ya untuk melanjutkan materi kita pada mata kuliah kebidanan komunitas. Bagaimana kabarnya siang ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah sholat, sudah istirahat makan ya? Sudah, Bu. Baik. Sebelum kita memulai materi kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan masalah-masalah kebidanan di komunitas. Jadi sebelum kita memasuki materi, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah diharapkan mahasiswa semuanya mampu untuk memahami masalah-masalah yang ada nanti di komunitas. Kemudian tujuan khususnya yaitu menjelaskan akan kematian ibu dan bayi, kemudian menjabarkan kehamilan remaja, menerangkan aborsi yang tidak aman atau unsafe abortion, kemudian menjelaskan pertolongan persalinan oleh non tenaga kesehatan, selanjutnya dapat menjabarkan kejadian penyakit menular seksual, dan yang terakhir dapat mengidentifikasi perilaku dan sosial budaya yang berpengaruh pada pelayanan kebidanan komunitas. Ya. Sebelumnya ibu ingin bertanya, ya, kira-kira kenapa sih kita sebagai seorang bidan ya atau calon bidan itu perlu memahami atau mengetahui ya tentang masalah-masalah di kebidanan komunitas? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa memberikan pendapat? Oke, silakan sesuatu. Menurut saya, karena nantinya kita akan turun ke komunitas itu sendiri, jadi kita harus terlebih dahulu ikut berbaur dengan masyarakat tersebut, agar kita tahu apa yang masalah yang harus kita selesaikan nantinya. Oke, bagus. Ada yang punya pendapat lain lagi selain sesuatu? Silakan, Novi. Untuk mengetahui kebutuhan dari masyarakat itu dan menyelesaikan masalahnya. Ya, sangat penting ya kita sebagai seorang bidan untuk membantu menyelesaikan masalah di komunitas. Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup? Oke, baik ya. Memang benar apa yang dikatakan Novi dan Uswanto tadi bahwa kita sebagai seorang bidan itu perlu untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi di komunitas. Tadi salah satunya supaya kita tahu kebutuhan apa sih yang memang diperlukan di masyarakat atau di komunitas, sehingga kita bisa melakukan deteksi dini maupun penanganan yang akan kita lakukan di komunitas. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan ibu selanjutnya terkait dengan masalah kebidanan apa sih yang kira-kira ada di kehidupan kita ya, atau di masyarakat maupun di komunitas ya. Mungkin ada yang punya pengalaman terkait dengan masalah yang sudah terjadi di lingkungan, baik tetangga maupun di keluarganya. Ada yang punya pengalaman terkait dengan masalah kebidanan komunitas? Ada yang bisa menyebutkan apa saja masalahnya yang ada? Masalah apa? Oke, silakan. Kayaknya ragu-ragu yang angkat tangan. Silakan, Agustina Sirait. Apa coba yang pernah dialami di komunitas atau pernah terpapar gitu ya? Kematian ibu. Kematian ibu, ya. Bisa ceritakan bagaimana kasus itu terjadi, Mbak? Kasus ibu
ya, salah satunya adalah kematian ibu ya, karena keterlambatan tadi mendapatkan baik itu fasilitasnya maupun penanganannya sehingga terjadi kematian pada ibu. Kemudian ada lagi yang bisa menyebutkan masalah yang terjadi di komunitas. Ada lagi masalah lain? Oke, silahkan misi. Kehamilan pada remaja. Kehamilan pada remaja. Gimana itu kasusnya? Usianya masih 15 tahun, kemudian hamil di luar nikah. Terus dipaksa sama orangnya kita pas udah lahiran bu, anaknya itu dikasih sama orang tuanya dari Ya, sangat miris sekali ya terkait dengan masalah di kebidanan komunitas itu, salah satunya kehamilan pada remaja. Karena itu bisa juga nanti berpengaruh terhadap masa depan maupun psikologisnya ya terhadap remaja. Oke, baiklah, kita akan coba mengenal ya masalah apa saja yang ada di komunitas ya. Yang pertama itu ada kematian ibu dan bayi. Tadi sudah disebutkan salah satunya oleh Agustina Sirait ya, kematian ibu. Kemudian kehamilan pada remaja, benar. Kemudian aborsi yang tidak diinginkan atau unsafe abortion ya. Selanjutnya adalah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, kemudian penyakit menular seksual, dan yang terakhir kita akan membahas terkait dengan masalah perilaku dan sosial budaya yang berpengaruh pada pelayanan di komunitas. Ya. Oke, kita lihat satu-satu ya terkait dengan masalah-masalah tadi. Oke, yang pertama terkait dengan angka kematian ibu dan bayi. Ada yang bisa menjelaskan apa perbedaan definisi ya, definisi dari angka kematian ibu dan bayi? Angka kematian ibu apa? Siapa yang bisa menjelaskan? Apa tadi yang sudah dipaparkan oleh Agustina Sirait? Jadi angka kematian ibu adalah apa? ibu yang meninggal saat bersalin. Ibu yang meninggal pada saat bersalin, ya benar. Ada lagi? Oke, silahkan Devita. Ibu yang meninggal karena kasus perdarahan ya. Oke, ya benar ya. Jadi bisa kita definisikan bahwa, coba kita lihat definisinya ya. Jadi angka kematian ibu tadi ya, semua kematian dalam ruang lingkup selama periode kehamilan, persalinan, nifas yang disebabkan oleh baik itu kehamilan, baik itu persalinan dan nifas atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab lain atau seperti kecelakaannya atau insiden. Ya, jadi tadi benar kata Agustina, ibu meninggal karena persalinan salah satunya, ya. Tetapi dilihat dalam 100.000 kelahiran hidup, ya. Itu yang poin yang perlu diingatkan, dalam 100.000 kelahiran hidup. Jadi semuanya ya, tidak hanya ibu yang meninggal karena persalinan saja, ya, tetapi sesuai dengan ruang lingkup yang disebutkan itu, ya. Selanjutnya kita lihat ya terkait dengan data ya. Ini diambil dari profil kesehatan Indonesia. Jadi nanti bisa dilihatnya di sini. Ini ya. Profil kesehatan Indonesia tahun 2020 ya. Oke. Kita lihat dari data bahwa bagaimana data menunjukkan angka kematian ibu berapa di tahun 2015? 305 apa tadi dalam 100.000 kelahiran hidup. Oke, ini yang terjadi di Indonesia ya. Coba kita lihat yang terjadi di Provinsi Jambi sendiri ya. Jadi dari data ini bisa kita lihat bahwa kasus kematian ibu di tahun 2009 ada berapa? Jumlah kematian ibu pada tahun 2019 59 kasus ya. Ini menunjukkan peningkatan ya kan, dari tahun 2008 sebanyak 46 kasus meningkat menjadi 59 kasus. Oke. Kita lihat lagi per kabupaten di Provinsi Jambi ya. Coba kita lihat berapa kasusnya.
Paling tertinggi di kabupaten mana? Tebo ya. Kalau kita lihat di tabel ini atau di diagram ini ya, jadi Kabupaten Tebo itu tertinggi dengan kasus 10 kasus kematian ibu ya. Yang terendah di mana? Ada yang berasal dari Tebo? Enggak. Sungai Penuh ada? Atau Kerinci? Ada? Oke. Berarti nanti PR ya di kabupatennya masing-masing terkait dengan mengatasi bagaimana angka kematian ibu. Oke, ini untuk penyebabnya ya. Tadi sudah disebutkan ya, salah satunya penyebabnya adalah ya. Kemudian ada hipertensi dalam kehamilan, ada infeksi, gangguan sistem perdarahan ya. Kemudian gangguan metabolik dan lain-lain. Coba kita lihat angka-angkanya ya. Nah, jadi kalau di Provinsi Jambi sendiri ya, terbanyak disebabkan oleh apa kematian ibu? Dari tabel? Apa? Perdarahan. Berapa kasusnya? 18 ya. Tuh. 18 kasus. Selanjutnya kita ke masalah-masalah yang melatar belakangi angka kematian ibu ya. Nah, jadi berdasarkan data ya di sini masih banyak persalinan yang ditolong oleh dukun ya, yaitu sebesar 30%. Nah, kalau menurut daerah kalian masing-masing ya, apakah memang masih benar ada dukun di sana yang melakukan pertolongan persalinan? Masih. Di mana? Di daerah mana salah satunya? Siapa yang bisa menunjukkan di daerah mana? Siapa? Ya, di mana? Di daerah Sungai Bahar masih Di daerah banyak. Sungai Bahar ya. Berarti masih ada dukun yang melakukan pertolongan persalinan. Oke, selanjutnya yang kedua adalah 70% persalinan berlangsung di rumah. Tadi sesuai dengan kasus yang disampaikan oleh Agustina Sirahid ya. Jadi 70%. Banyak nggak itu angkanya? Ya. Sehingga jika ada komplikasi butuh waktu yang lama untuk rujuk ya. Tadi katanya karena ada kasus perdarahan, kemudian ambulannya nggak ada ya, atau jauh dari fasilitas kesehatan, sehingga tidak atau terlambat untuk mendapatkan pertolongan tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah derajat kesehatan ibu yang rendah saat hamil, antara lain 50% ibu hamil dengan anemia. Nah, itu masalahnya di komunitas ya. Kemudian 30% beresiko kurang energi kronik ya. 65% ibu hamil dengan keadaan 4T. Apa aja 4T itu? Terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, terlalu banyak. Terlalu muda maksudnya berarti harus hamil di usia berapa? 25 ya. Lebih atau sama dengan dari 25 tahun ya. Kemudian terlalu tua, hamilnya lebih dari berapa tahun? 35 tahun benar. Kemudian terlalu sering apa? Hamil ya. Terlalu banyak? Benar itu ya. Kemudian poin selanjutnya rendahnya status perempuan dan lambatnya keluarga mengambil keputusan. Tadi ya salah satunya kasus yang disampaikan Agustina ya. 3 terlambat. Apa saja yang pertama? Oke, yang kedua terlambat. Yang ketiga nah, itu ya Agustina berarti terjawab tadi ya kasus dan kenapa kok bisa terjadi kematian pada ibu ya dengan kasus perdarahan, salah satunya karena terjadinya 3T itu ya. Kemudian yang terkait dengan efektivitas sebuah kurma dalam upaya untuk meningkatkan kadar KB pada remaja putri ya. Kan misalnya kalau misalnya remaja ya, remaja putri itu kan dampaknya nanti misalnya salah satunya pada tahlilan, untuk persiapan tahlilan ya. Jadi mulai dari remaja itu tadi
tadi dipersiapkan supaya kadar hemoglobinnya memang sesuai, ya, tidak rendah. Makanya program pemerintah itu ada mencanangkan untuk pemberian tablet FB pada remaja. Tapi apa? Bagaimana program itu? Ya, apakah menjamin ketika remaja itu diberikan tablet FB kemudian diminum? Siapa yang bisa mengontrol? Nggak tahu, ya. Dikasih iya, sekian tablet dikasih. Tapi apakah itu diminum setiap hari, kita tidak bisa menjamin, ya. Belum lagi dengan efek sampingnya. Apa efek sampingnya? Wow. Ada lagi apa? Pusing, mungkin ya, nggak nyaman terkait dengan efek sampingnya. Makanya saya coba untuk melakukan penelitian apakah bisa si buah kurma itu untuk meningkatkan hemoglobin, ya. Dan alhamdulillah, ya, ketika itu sudah diuji pada remaja putri, ya, dikonsumsi, terutama itu namanya kurma ajwa, ya, dikonsumsi sebanyak 5 butir, ya, selama 7 hari setiap pagi, ya, itu bisa meningkatkan kadar hemoglobin pada remaja tersebut, ya. Berarti kan itu bisa dimanfaatkan, ya. Pada komunitas itu ada sumber daya yang bisa memang dimanfaatkan untuk mengatasi masalah-masalah di komunitas. Tadi salah satunya adalah anemia pada remaja. Apakah di rumahnya ada yang kayak selokan yang menggolong itu yang sebenarnya nanti namanya apa? Itu mitos, ya, berarti, ya. Jadi berpikiran masyarakat kalau misalnya ada lubang, ya, itu nggak usah ditutup karena nanti akan menghambat proses jalan lagi. Ya, nggak ada hubungannya, ya. Bagaimana coba hubungannya? Ada yang bisa mengaitkan, ya, antara lubang dengan jalan lahir, ya. Jadi proses persalinan itu kan bukan dipengaruhi oleh lubang, ya, tetapi passet power dan passet yang terpenting, ya. Pada mata kuliah persalinan kan juga sudah diajarkan seperti itu. Oke, kemudian terima kasih, ya, Sylvia dan Putri sudah memberikan pengalaman, ya, atau sharing pengalaman ke teman-teman semua. Mungkin ada kebudayaan dari teman-teman di daerahnya masing-masing yang berbeda dari Putri dan Sylvia tadi. Oke, selanjutnya di beberapa budaya pria muda diharapkan memperoleh pengalaman seks, ya, pertama dengan PSK untuk membuktikan kejantanannya. Nah, mungkin ini ada, pasti ada, ya, di suatu daerah. Nah, ini juga ada mengasingkan wanita yang sedang haid atau wanita yang akan melahirkan. Pernah dengar nggak? Ya, jadi di daerah Maluku Tengah, ya, kalau kita baca itu di artikelnya, itu emang ada suatu kebiasaan untuk mengasingkan, ya, wanita yang sedang haid dan wanita yang akan melahirkan, ya, karena dianggap apa? Haid, ya. Nah, ada suatu kebiasaan yang seperti itu. Nah, itu budaya, ya, budaya. Kemudian ada juga yang memberikan predikat kampungan kalau belum pernah berhubungan seks sebelum nikah, ya, itu ada budaya seperti itu. Kemudian budaya masyarakat yang menempatkan kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Misalnya di suku apa? Kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Coba. Ya, kalau biasanya kalau di suku mungkin ada yang dari Batak kali, ya, jadi yang dapat marga itu adalah yang laki-laki mungkin, ya. Nah, itu kan berarti menganggap bahwa, ya, laki-laki itu lebih dibandingkan dengan perempuan. Tapi sekarang karena adanya kesetaraan gender, hal-hal tersebut bisa diminimalisir, ya. Oke, mungkin materi kita udah cukup, ya. Tapi sebelum Ibu tutup, mungkin ada pertanyaan atau yang hal-hal yang kurang dipahami atau mau di-sharing pada pertemuan hari ini, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, yang mau tanya? Kalau nggak ada yang mau tanya, biasanya yang nanya nih, ya. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Apa? Tanya apa? Di daerah kami itu ada kebiasaan atau adat istiadat gitu, Bu, kalau ibu nifas sebelum sampai 40 hari itu nggak boleh beraktivitas, jadi lari aja. Itu fakta atau mitos? Ya, jadi
Jadi kalau misalnya pada ibu nifas itu ya, kalau misalnya dia baring terus, bagaimana dia akan belajar merawat bayinya, ya? Bagaimana dia akan beraktivitas, maksudnya olahraga itu seperti apa? Mobilisasinya bagaimana? Kalau misalnya dia tidak melakukan mobilisasi, ya, itu seperti apa? Pramotor dan sebagainya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kebudayaan di komunitas itu ada memang yang harus kita hormati selagi itu tidak merugikan. Itu yang harus kita tekankan di masyarakat ya. Selagi itu menguntungkan, nggak apa-apa dilakukan ya. Tetapi jika itu merugikan atau misalnya menghambat prosesnya tadi ya, misalnya mau menyusui nggak bisa geram apa itu kan nanti bisa menghambat juga ya keberhasilan daripada proses ASI eksklusifnya, kemudian apa cara merawat bayinya, apalagi itu adalah anak yang pertama ya, harus ada suatu pendidikan kesehatan yang diberikan supaya dia bisa merawat bayinya, kemudian menjalani proses postpartum atau nifas dengan baik. Itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, saya ingin mengevaluasi ya materi yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Tadi yang pertama, apa masalah-masalah pada komunitas? Siapa yang tahu? Ada masalah apa saja? Apa saja? Oke, silakan saja. Masalah pada remaja. Apa masalah pada remaja tadi apa? Masalahnya? Mulai bebas. Apa masalahnya tadi? Kehamilan pada remaja. Terus apa lagi masalahnya? Aborsi, kemudian kematian ibu dan terus apa lagi? Penyakit menular seksual, kemudian perilaku dan sosial yang berpengaruh pada budaya dan komunitas, dan terkait dengan pertolongan persalinan dan poin-poin itu coba cek ya. Untuk angka kematian ibu, nah tadi kalau di Indonesia berapa jumlahnya? Siapa yang bisa? Berapa? Berapa tadi angka kematian ibu? 3. Ada yang ingat? Angka kematian ibu. Angka kematian ibu 305 siapa? Berapa? 305 Per 100.000 kelahiran hidup ya. Jadi 305 per 100.000 kelahiran hidup. Oke. Kemudian tadi pertolongan yang ditolong oleh nakes berapa persen? 30%. Siapa namanya? Oke, baik, benar ya. 30%. Kemudian perilaku yang menguntungkan, perilaku sosial dan budaya yang menguntungkan dalam kebidanan komunitas. Pada kebidanan komunitas apa saja tadi? 7 bulanan. Kemudian apa lagi? Coba salah satu siapa? Putri, silakan. 7 bulanan, kemudian konsumsi kurma untuk mengurangi adanya pada ibu hamil. Oke, jadi pemanfaatan tanaman ya, salah satunya tadi bisa benih asam, kemudian buah kurma untuk mengatasi masalah obesitas. Oke, alhamdulillahirobbilalamin ya. Saya rasa semuanya sudah paham ya terkait dengan materi pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita akan ketemu kembali dengan materi selanjutnya ya. Sampai ketemu lagi. Ibu akhiri. Wassalamualaikum.